Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Anglasari dengan NIM 24042024. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7, yaitu tentang menjelaskan prinsip keadilan hukum dan penemuan hukum. Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan adil terhadap semua individu dalam sistem hukum. Ada 3 alasan yang menyebabkan terjadinya penemuan hukum. Yang pertama yaitu ketidakkonsistenan hukum, yang kedua ambiguitas hukum, dan yang ketiga adalah ketidakpastian hukum. Selanjutnya yaitu tujuan hukum. Tujuan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah untuk memberikan rasa keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu sifat dan ciri hukum. Hukum yang pertama yaitu bersifat mengatur, artinya hukum membuat berbagai peraturan yang mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Hukum bersifat memaksa artinya negara berwenang memaksa setiap orang untuk menaati peraturan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, hukum adalah pelindung. Hukum ini bersifat melindungi, artinya hukum melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat dalam hubungan antar manusia sehingga tidak ada yang dirugikan oleh masing-masing pihak. Unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum ini berbagi atas beberapa, yaitu yang pertama, hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan. Yang kedua, hukum tidak dapat dibuat oleh orang biasa tanpa tujuan atau kesepakatan tertentu. Dan yang ketiga, peraturan yang telah dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dilindungi oleh masyarakat luas. Materi selanjutnya yaitu sumber hukum. Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila seakan menjadi konsep yang setiap hari didengungkan, namun tidak memiliki nama tertulis dalam konstitusi Indonesia. Selanjutnya yaitu konstruksi hukum. Sumber hukum utama dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah peraturan perundang-undangan atau sistem tertulis. Sedangkan peraturan perundang-undangan bersifat statis, sedangkan masyarakat bersifat dinamis. Sehingga peraturan perundang-undangan sering tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Artinya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, hanya itu yang saya bahas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.